belum pernah belajar tentang kebijakan, ya, manajemennya, ilmu manajemennya nggak punya. Nah itu berat nanti. Yang kedua, kebijakan itu dilihat dari apanya, ya. Harus ada perspektif yang dipakai. Dia dari respon anak buahnya, atau dilihat dari efektivitasnya, atau dilihat dari apanya. Nah itu nanti akan menentukan bagaimana tesis itu akan ditulis, ya. Nah oleh karena itu saya dalam pertemuan ini ingin menyampaikan satu hal yang penting untuk dibuat, gitu ya. Oh salah. Gambar apa ini ya? Wah jelek gambarnya, kurang bagus. Biar jelas saya gambar lagi. Ya, gambar apa ini? Tulang ikan. Tulang ikan, Pak. Ya. Yes. Jadi ada kerangka ikan ya, yang mau melahap tesis supaya tesis itu masuk dalam tubuh, supaya terinternalisasi, supaya bisa mengunyah tesis itu dengan baik. Maka ikan ini harus lengkap, harus punya kekuatan. Nah ini masih duri-duri ini harus diisi. Duri yang di atas itu adalah duri teori, ya, yang bawah itu duri pengalaman. Pengalaman, supaya nanti teman-teman juga gambar ini ya. Nah, kalau mau tesisnya itu tema utamanya adalah ya, strategi belajar tadi, PAI, ya.
tentang strategi pembelajaran. Tadi ada yang metode pembelajaran. Maka harus punya teori-teori tentang strategi dan teori yang akan membahas strategi itu dari sisi apanya. Ya. Maka yang pertama, saya pernah punya teori tentang strategi pembelajaran itu dalam kuliah. Pernah kuliah. Kalau belum pernah kuliah tentang strategi, berat untuk menulis tema strategi. Secara teori sudah pernah kuliah. Pengalamannya apa? Skripsi saya dulu juga strategi, Pak. Nah, pernah menulis tentang strategi. Penting itu. Pernah kuliah, pernah nulis skripsi. Saya punya banyak jurnal yang membahas tentang strategi itu. Buku juga punya. Jadi ada buku-buku, ada jurnal yang membahas tentang strategi itu. Kalau hanya kuliah saja, tapi tidak punya bukunya, dan belum pernah membaca jurnal juga, itu berat ya secara teori, saudara. Nah, tapi kalau kuliah juga pernah, bukunya punya banyak, jurnalnya juga ada, gitu. Makalah seminar juga punya banyak. Cukup itu, durinya penuh. Lalu selain itu punya pengalaman juga, ya, kalau ini teori. Selain menulis skripsi, saya sudah jadi dosen, Pak. Jadi asisten ngajarnya juga strategi. Punya pengalaman mengajar. Wah, kalau seperti ini, nanti tesisnya akan lancar. Tapi kalau enggak, berat itu. Ya, mengajar. Pernah presentasi tentang strategi. Di kelas pernah, dalam seminar juga pernah, gitu ya. Pelatihan pernah tentang strategi. Nah, ikan ini kuat sekali untuk melahap tesis yang temanya adalah strategi. Tapi kalau secara teori duru-duru di atas itu masih kosong, kalau secara pengalaman ya duru-duru di bawah juga masih kosong, tinggalkan tema itu. Lupakan tema itu, ganti tema yang lain. Itu adalah tema yang kamu peroleh hanya berdasarkan keinginan. Hanya idealitas kamu, tapi kamu tidak punya kemampuan. Jadi harus diubah ya, dengan tema yang kalau digambar ikan, ya, ini sudah jadi ikan yang penuh, yang bagus, kuat, ini akan bisa menyelesaikan tesis itu. Jelas ya?
Oke. Jelas teman-teman untuk memilih tema tesis? Alhamdulillah jelas. Yes, Pak. Nah, jangan asal menulis tema yang kamu nanti kesulitan menyelesaikan. Harus memilih tema. Kalau perlu lihat skripsinya dulu apa. Lanjutkan skripsi itu. Karena dulu pernah menulis skripsi, berarti kamu pernah punya pengalaman dan sekaligus punya teori, setidaknya teori tentang objek materialnya. Sudah tidak susah-susah lagi mencari bahan-bahan. Nah, kalau belum pernah apa-apa, tiba-tiba menulis tema yang kamu inginkan, itu tadi, ya susah nanti. Oke, jadi nanti setelah jam 2 semua gambar ikan ini ya. Lalu dievaluasi diri. Ada apa duri atasnya dan apa duri bawahnya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya, karena ini simple saja. Oke, silakan. Baik, Pak. Izin bertanya terkait apa yang menjadi titik perbedaan pada hasil sebuah penelitian antara skripsi, kemudian tesis, dan disertasi, Pak. Oke, nah itu nanti akan kita bicarakan. Tapi kalau pertanyaan itu ditanyakan sekarang, ya saya jawab secara sederhana dulu. Jadi kalau S1 ya gambaran gampangnya ya masih monodisiplin seperti tadi. Kurikulum mau ditulis ya tahu ilmu kurikulum. Dan gitu. Nah, hasilnya deskriptif tentang kurikulum. Nah, kalau S2 itu sudah interdisipliner. Kurikulum perspektif apa? Harus punya ilmu yang dikaitkan dengan kurikulum. Nah, hasilnya tentu sudah mengkaitkan teori-teori. Tidak hanya deskriptif, tapi sudah menghasilkan abstraksi dari deskripsi itu apa. Nah, abstraksi itu apa nanti kita bicara. Jadi harus bisa berpikir abstrak. Kelemahan mahasiswa itu ketika membuat kesimpulan itu meringkas data. Sudah dilaporkan lalu disimpulkan tapi diringkas. Bicara data lagi tapi singkat. Nah, itu Mas skripsi kalau seperti itu. Kalau tesis sudah nggak boleh lagi bicara data. Sudah abstraksi dari data itu apa? Di balik data itu ada apa? Ada teori apa yang bisa digali dari data itu? What behind the fact? Di balik data itu apa? Istimbatnya apa? Bukan ringkasannya seperti apa. Oke. Nah, kalau S3 sudah multidisipliner. Ya, bahkan transdisipliner. Sudah 3 ilmu pengetahuan selain objek materialnya, ya. Nanti ada objek formalnya, setidaknya 2 keilmuan digunakan untuk melihat objek. Sudah multidisipliner. Maka hasilnya sudah pengembangan teori. Di samping bisa mengabstraksikan, tapi juga sudah bisa merumuskan teori sendiri. Ya.
Apakah akan mengkritik teori yang ada, menyempurnakan teori yang ada, atau teori baru, itu boleh. Di dalam yang bagus itu yang ada teori baru, tapi jarang yang kita temukan. Rata-rata ya baru mengkritik teori yang ada atau menyempurnakan atau mengkonfirmasi teori yang sudah ada. Gitu. Nah, saya kira itu ini pertanyaannya agak melompat, tapi nggak apa-apa. Yang terkait dengan ikan tadi sudah nggak ada masalah ya. Itu semuanya harus, karena kalau tidak kamu nanti akan kesasar di dalam menulis tesisnya, terperosok di dalam hutan belantara yang kamu tidak bisa tahu arahnya, bingung, karena tidak punya modal. Oke, jadi itu yang kedua yang saya ingin sampaikan supaya nanti jelas ya, bahwa gambaran penelitian secara umum itu seperti apa. Ya. Saya share lagi. Jadi penelitian itu selalu ada problem, masalah. Nggak mungkin penelitian kok tidak ada masalahnya. Ya. Kan masalah itu adalah awal dari sebuah penelitian. Nah, masalah itu nanti akan dikaji dengan teori. Nah, selain teori, maka harus ada data. Teori dan data ini didialogkan, ya, dikontraskan, ya. Teorinya kok seperti ini, datanya seperti ini, maka menurut saya adalah begini. Nah, harus didialogkan antara data dan teori. Nah, itu nanti akan melahirkan sebuah kesimpulan. Jadi penelitian itu hanya sederhana, hanya 4 tema besar, ya. Nah, tentu nanti tambah di sini ada analisis, ya. Tambahkan ya 5 lah. Jadi ada problem, ada teorinya, ada datanya, ada kesimpulannya. Penelitian apapun, kuanti atau kuali, ya, atau gambarannya seperti ini, sama. Pokoknya ada problem. Nah, Anda harus punya teori duri atas tadi, ada duri atas dan ada nanti pengalamannya di bawah, lalu ada data yang ditemukan di lapangan. Nah, kesimpulan adalah hasil dari dialog antara data dan teori itu. Maka disebut abstraksi. Ya, abstraksi. Bukan ringkasannya, tesis itu harus mengabstraksikan data dengan teori. Oke, hanya itu aja. Nah, dengan gambar seperti ini, sudah bisa kita definisikan sesungguhnya penelitian itu apa. Apa penelitian? Penelitian ya penjelasan dari gambar ini. Nggak boleh ada unsur yang tertinggal.
harus ada semuanya. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau definisi penelitian ada yang tertinggal, maka penelitian itu tidak, definisi itu tidak lengkap. Maka saya harap saudara mendefinisikan sendiri dengan bahasa sendiri apa itu penelitian. Jadi tugas kedua nanti setelah ini kita tutup adalah mendefinisikan apa itu penelitian dengan bahasa sendiri, ya, dengan seringkas mungkin, tetapi semua unsur yang ada masuk. Ringkas tapi mencakup. Ya. Ringkas, definisi itu ringkas, tapi mencakup. RM. Semua harus mendefinisikan apa itu penelitian menurut kamu sendiri. Ya, ini ada tamu. Oke, jelas. Jelas ya, tugas kedua sudah cukup ya. Tambah lagi atau 2 aja? Ya, untuk hari pertama nggak usah banyak-banyak ya. Pertemuan yang akan datang nanti kita bicara tentang problem itu, tentang masalah penelitian ya. Jadi silakan saudara, masalah itu sebagai gambaran supaya nanti pada saat kita diskusi saudara bisa membaca lebih dulu. Jadi ada masalah, ada objek. Jadi objek penelitiannya itu adalah masalah. Dalam penelitian objek itu ada 2 macam. Objek material dan objek formal. Ini yang dulu di S1 tidak pernah kita bicarakan. Ini di S2 kita bicarakan. Ada objek material dan ada objek formal. Silakan itu dibaca lebih dulu. Diskusi yang akan datang pada hari yang akan datang kita bicara soal itu ya. Untuk hari ini saya kira cukupkan sekian dulu. Tapi kalau masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau mungkin Pak Soleh bisa menambahkan, saya persilahkan. Dari saya cukup mungkin. Dari Pak Soleh cukup. Dari teman-teman ada pertanyaan? Sekali lagi ada 2 tugas yang harus Anda kerjakan. Nanti adalah menggambar ikan yang duri atasnya diisi apa saja, duri bawahnya apa saja. Dan yang kedua mendefinisikan apa itu penelitian, apa itu metodologi penelitian. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Terima kasih Pak Soleh partisipasinya. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bapak. Sama-sama. Semangat semuanya. Yang sudah tua masih semangat ini. Kamu yang mahasiswa harus lebih semangat. Ya, Pak. Siap. Oke. Saya live ya.
Oke, Pak.